Elliot Spove. Pintu coklat itu ku ketuk beberapa kali. Kalau tidak khawatir Lily akan mengomel padaku, mangkuk sup yang ku bawa pasti ku letakkan di lantai dan langsung ku tinggal saja. Tangan kiriku sudah tergerak untuk mengetuk lagi. Namun sebelum buku jari jemariku sempat menyentuh, pintu di hadapanku sudah lebih dulu terbuka dari dalam. Tentara berambut cepak itu muncul. Siapa nama yang sering istriku sebut? Franz. Aku malas sekali menyebutnya. Tinggi badan tentara itu nyaris setara denganku, dia lebih pendek sekitar 3 cm dariku. Ketika dia keluar dan kami berdiri berhadapan, aku menatapnya dari atas ke bawah dengan tatapan datar. Dahinya berkerut ketika melihatku, lantas bertanya, "Ada apa?" Aku menjulurkan tangan kananku yang memegang sup tuna buatan Lily. Jujur saja, aku sangat tidak rela masakan istriku dimakan olehnya. Daripada membiarkannya memakan masakan istriku, kalau istriku tidak akan mengomel dan makin sulit dibujuk untuk pulang ke New York, sudah kusiram sup panas ini ke wajahnya. "Apa ini?" tanyanya. "Matamu buta. Kau tidak lihat ini sup? Perhatikan cara bicaramu padaku, Pak." Aku mengangkat sebelah alisku, lalu menyahut, "Kenapa aku harus perhatikan cara bicaraku padamu? Karena kau anggota militer. Kau gila hormat." Dia berdecak dan menatapku tajam. Aku sadar kalau aku tidak pandai berinteraksi dengan orang lain. Namun, ini menarik untuk membuat humor sarkas. Maka dari itu, aku mengangkat tangan kiriku, ya tangan kiri karena sengaja ingin meledek dan karena tangan kananku masih memegang mangkuk sup. Setelah itu, aku menempelkan ujung jemari tanganku tersebut ke bagian atas alis, membentuk sikap hormat. "Terima kasih atas pelayanan dan jasa besarmu terhadap negara," ujarku. "Memang begitulah sikap yang harus kau tunjukkan padaku," sindirnya. Setelah menurunkan tangan dan berhenti hormat, aku berkata, "Tapi jasamu tak sebesar jasaku. Negara ini mendapatkan hasil berlimpah dari pajak perusahaanku yang sangat tinggi. Itu berarti, kau digaji oleh uangku juga." Dia menghela napas dan memelototiku. "Itu bagus. Jika dia kesal, aku senang. Ambillah." Aku kembali menyodorkan mangkuk sup yang kupegang. Setelah menatap mangkuk tersebut dan menerimanya, dia bergumam, "Dari Lily rupanya." Aku berdeci sinis, merasa sangat tidak suka melihat bagaimana dia langsung mengenali masakan istriku. Seberapa dekat Lily dengan tentara itu? Seberapa sering Lily berbagi masakannya hingga bisa dinikmati oleh pria lain? Aku kian menyadari kalau aku jatuh hati pada Lily saat pertama kali menikmati masakannya 3 tahun yang lalu. Apa jangan-jangan tentara ini jatuh hati juga pada Lily saat pertama kali menelan masakan Lily? Memikirkan semua itu, aku tidak bisa menahan untuk menunjukkan kesinisan. Beberapa saat kemudian, tentara itu melangkah mundur sambil membawa sup yang kuberikan. Saat dia akan menutup pintu, aku menjulurkan kaki kananku ke sudut ambang pintu, sehingga ujung kakiku berhasil menahan pintu tersebut agar tidak tertutup. "Ada perlu apa lagi?" tentara itu bertanya serius padaku. Kulihat dahinya membentuk kerutan seperti tadi, tetapi kali ini lebih dalam. "Aku perlu memberi peringatan keras padamu." Dia diam dengan tatapan heran. "Kau harus memiliki batasan dengan istri dan anak-anakku. Jika kau macam-macam, uangku bisa dengan mudah bergerak membuatmu terpaksa pensiun dini atau berhenti aktif di militer. Berani sekali kau mengancamku. Apa kau sadar pada siapa kau bicara sekarang? Memangnya mengapa aku harus takut?" sahutku sambil menatapnya sinis. Tidak ada batas apapun yang kulewati. Dia tersenyum miring. Seolah tahu aku punya celah untuk menghardiknya, dia langsung melanjutkan, "Bukankah kau orang yang membuat Ervin terluka di taman beberapa hari lalu?" "Ervin anakku. Jangan sebut aku orang. Aku ayahnya." "Oh, well, ayah yang melukai anaknya sendiri dan membiarkan istrinya hidup sendirian selama bertahun-tahun bahkan sejak masih hamil." Aku berdeci pelan mendengar perkataannya.
Kau baru saja membuktikan kalau kau telah melewati batas. Dia membuatku benar-benar terdorong untuk mengambil kembali mangkuk sup yang tadi kuberikan, lalu menyiram sup itu ke wajahnya sekarang juga. Namun, saat aku baru saja akan melakukan itu, seorang wanita tua muncul dari belakangnya. "Franz, siapa yang datang?" tanya wanita tersebut. Dia menatapku, lalu tersenyum tipis. Walaupun memang ramah dan lembut, tetapi senyum tipis itu kuyakin menyuratkan kalau dia agak gusar karena tahu siapa aku. Setelah tempo hari berani-beraninya menyuruh Lily menceraikanku agar bisa menikah dengan putranya, dia pasti merasa tidak suka melihatku masih berada di sini bersama Lily. "Ternyata ada tamu," ujar wanita itu sembari menatap mangkuk yang putranya pegang, lalu berkata, "Pasti ini dari Lily, ya. Harum sekali supnya." Aku hanya diam memerhatikannya. Tak berselang lama, aku mendengar suara pintu yang terbuka dari arah samping. Aku pun menoleh, lalu melihat istriku muncul dan langsung menghampiriku. "Nenek, maaf jika mengganggumu malam-malam," ujar Lily sambil tersenyum manis. Dia sempat melirikku, seolah memastikan aku tidak benar-benar melakukan tindakan gila seperti yang tadi aku katakan di dapur. Nenek itu menyuruh putranya untuk membawa sup ke dalam. Setelah itu, sang nenek mengusap-usap bahu Lily sambil berkata, "Terima kasih, anak cantik. Kau pasti kerepotan membuat makan malam sendiri. Malah harus membaginya ke sini juga." "Tidak, kok. Hanya sup saja. Jika masih kurang, di dapurku masih ada banyak." Lily menjawab dengan sangat santun, bahkan wajah cantiknya terlihat kian anggun ketika diiringi oleh suara yang lembut dan benar-benar sopan. "Astaga, ini dia. Ini dia alasan mengapa istriku dikagumi dan disukai banyak orang. Ayo, masuklah dulu." "Tidak bisa. Anak-anakku membutuhkan ibunya," ujarku tegas saat nenek itu memegang tangan Lily. Aku mengambil alih tangan istriku, menghalangi agar sang nenek tidak menariknya untuk masuk. Nenek itu memang tetap tersenyum, tetapi aku tahu dia merasa keberatan dan tidak suka ketika aku menghalangi. Aku tidak peduli. Tak akan kubiarkan istriku masuk, karena aku tidak mau putra nenek itu punya kesempatan untuk bisa dekat-dekat istriku di dalam. Kalau tidak memikirkan perilaku etis, sudah kucium bibir Lily di depan mata wanita tua itu agar dia tidak nekat lagi membujuk Lily untuk mau dijodohkan dengan putranya. Lily memilih untuk berpamitan pada sang nenek, lalu dia memegang tanganku dan langsung menarikku untuk kembali ke unit apartemennya. "Seharusnya kau tidak perlu bicara begitu pada Nenek Berta," ucap Lily sambil menutup pintu setelah kami berdua berada di dalam. "Memangnya kenapa?" Aku mengerutkan kening menatapnya. "Kau mau mampir ke dalam apartemen nenek itu supaya bisa berlama-lama melihat tentara yang menyukaimu? Kalau iya, lalu kenapa? Kau cemburu? Mau marah? Kau pikir saja sendiri. Lalu mengapa kau tidak berpikir sendiri juga aku marah atau tidak setelah tadi ada pesan masuk di ponselmu?" Aku terdiam. Lily pun menghela napas panjang, lalu beranjak untuk menghampiri anak-anak kami yang sudah duduk di meja makan balita di dekat sofa ruang tamu. Aku tahu kalau Lily sedang mencoba untuk mengabaikanku ketika aku menyusulnya. Dia berlagak fokus membujuk Evan dan Ervin untuk meletakkan mainan mereka dulu, lalu memakaikan celemek bayi ke leher Evan dan Ervin satu persatu supaya baju mereka tidak kotor saat makan. Sudah kubilang, aku tidak membalasnya. Aku menekankan pada Lily. "Aku tahu." Dia menjawab tanpa menatapku. "Tapi aku heran. Mengapa nomornya masih kau simpan di ponselmu? Kau mengaku kalau kau sudah tidak punya hubungan apa-apa dengannya, tapi apakah kau masih berkomunikasi? Kau membohongiku bahkan sebelum aku bisa sepenuhnya percaya padamu." "Tidak, baby. Sama sekali tidak. Aku hanya lupa menghapus nomornya karena aku memang jarang sekali mengutak-atik ponselku kalau bukan untuk urusan penting. Bagaimana aku bisa mempercayai ucapanmu?"
Lily menukas seraya berdiri tegak setelah sebelumnya berjongkok untuk menyamakan tinggi kursi Evan dan Ervin. Dia menatapku dengan mata hijau kebiru-biruannya yang agak berair. Sesaat setelah itu, dia berkata, "Sejak kau muncul di hadapanku, lalu membuatku kebingungan harus bagaimana, satu-satunya yang kuterima di pikiranku hanyalah bahwa kau memang sulit dipercaya. Aku bersumpah kalau aku mengatakan yang sejujurnya. Aku memang tidak pernah berkutat pada hal lain di ponselku selain untuk membuka surel, membalas pesan, atau menerima telepon penting. Membongkar daftar kontak untuk menghapus salah satu nomor pun aku malas sekali. Maka dari itu, nomor Rahel tidak kuhapus bukan karena aku masih berkomunikasi dengannya. Aku tahu selama ini Rahel terus-menerus mengirim pesan padaku, tetapi aku mengabaikan. Dan menurutku, tidak membalas pesan sudah merupakan tindakan yang benar." Lily meletakkan piring berisi sup dan potongan tuna panggang untuk Evan dan Ervin. Saat dia akan beranjak pergi, aku memegang lengannya dan menahannya agar dia tidak beranjak. "Aku akan menghapus nomornya sekarang jika kau akan tetap mempermasalahkan soal pesan itu. Tidak perlu. Lebih baik kau kembali saja ke New York dan temui Rahel Jordan. Dia pasti sangat merindukanmu." Lily Spove. Beberapa kalimat yang aku lontarkan, pasti memang terdengar sangat sinis bagi Elliot karena jelas-jelas seperti menyindirnya. Aku tidak menyesal telah mengatakan itu, meski di satu sisi juga merasa bersalah dan khawatir itu akan menyinggung Elliot. "Aku sangat tidak suka melihatmu bersikap sinis seperti ini padaku," kata Elliot. Aku memilih untuk diam. Sesaat kemudian, aku berbalik dan melangkah pergi setelah memastikan anak-anakku duduk manis selagi menyantap makan malam mereka. Aku hanya ingin pergi sebentar ke dapur dengan maksud mengambil jeruk untuk anak-anakku. Tak perlu menoleh ke belakang pun aku tahu kalau Elliot mengikutiku. Ketika aku mengupas jeruk dan meletakkan satu persatu potongannya ke piring, Elliot berdiri di sampingku dan merangkul pinggangku. Aku terlalu enggan untuk berkutik. Hanya berharap dia mau pergi dari tempat ini, sehingga setelah anak-anakku makan dan aku menggantikan pakaian mereka sebelum tidur, aku bisa langsung tidur juga sampai besok pagi. Aku benar-benar tidak pernah berkomunikasi lagi dengannya. "Percayalah padaku," ujar Elliot. Tidak ku jawab. Aku tetap fokus membersihkan bagian luar jeruk tanpa biji untuk Evan dan Ervin. Beberapa saat kemudian, Elliot mengambil ponselnya dari saku kot yang memang belum dia lepas sama sekali sejak kami tiba. "Bagaimana cara menghapus nomor orang di ponsel?" tanya Elliot. "Kau bukan manusia yang lahir di abad 18, jawabku pelan. "Aku memang tidak tahu. Pebisnis dan pengusaha yang mengelola perusahaan di bidang teknologi, tidak tahu cara sesederhana menghapus nomor di ponsel. Mana mungkin. Jangan menyangkut pautkan dengan pekerjaan. Kalau kau memintaku menciptakan game online dan aplikasi baru dengan program canggih, aku bisa dengan mudah menciptakannya. Aku tidak tahu karena memang tidak pernah menghapus nomor siapapun di ponselku." "Bohong. Kalau begitu, kenapa tidak kau saja yang menghapusnya?" Elliot memberikan ponselnya padaku. Aku pun terdiam menatap ponsel Elliot. Saat aku beralih menatap wajah Elliot, dia tersenyum tipis namun lembut. Aku mulai memahami maksud Elliot menyuruhku menghapusnya. Bukan karena dia tidak tahu bagaimana cara menghapus nomor di ponsel, tetapi senyumnya barusan seolah menyampaikan, "Pegang ponselku dan hapuslah nomornya dengan tanganmu sendiri agar kau percaya padaku." Elliot membantuku mencuci piring dan sejumlah alat dapur yang tadi kugunakan untuk memasak. Ketika aku akan membersihkan meja makan Evan dan Ervin, Elliot juga tidak keberatan memegang kain dan botol pembersih, lalu berkata biar dia saja yang membersihkannya. Selama melakukan semua itu bersama-sama, aku memilih untuk tidak bicara apa-apa pada Elliot, walaupun diam-diam aku sangat kagum pada kepekaannya yang seperti tidak akan membiarkan aku repot sendiri, terutama ketika mengurus anak-anak.
Sebenarnya aku sudah mengunci mulut semenjak Elliot menyuruhku menghapus nomor Rahel dari ponselnya, bahkan dia juga memperkenan jika aku mau memblokir nomor tersebut. Kami tidak bicara banyak setelah itu. Begitu selesai membersihkan meja makan, aku melihat Elliot sempat memotret Evan dan Ervin berkali-kali menggunakan ponsel. Dia juga membujuk Ervin untuk menyebut "ayah" seperti biasanya. Lalu dia merekam aksi menggemaskan Ervin itu dengan kamera ponsel. Karena heran melihat apa yang Elliot lakukan, aku pun bertanya, "Foto dan video itu untuk apa?" "Untuk ibuku." "Untuk ibumu?" Aku bertanya lagi, sebab awalnya kupikir itu hanya untuk arsip Elliot saja di ponselnya sebagai kenang-kenangan. "Ya. Aku memang belum bilang kalau aku berada di kota ini dan sudah bertemu denganmu. Tapi sejak lama ibuku bilang sangat ingin melihat cucunya," jawab Elliot. "Setelah ini, ibuku pasti terkejut jika tahu cucunya kembar." Jawaban Elliot itu membuatku memilih untuk tidak bicara apa-apa lagi. Aku langsung membantunya mengambil foto Evan dan Ervin dengan lebih bagus sebelum dikirim ke ibunya. Pada pukul 9 malam lewat seperempat, aku selesai menggantikan pakaian Evan dan Ervin. Mereka sempat menangis karena mengantuk, beruntungnya tak butuh waktu lama bagiku untuk menidurkan mereka. Aku langsung beranjak ke kamarku sendiri karena ingin bersiap mandi. Sebelum aku masuk ke kamar, aku tidak melihat Elliot lagi. Awalnya kupikir mungkin saja dia berada di dapur untuk minum. Walaupun unit apartemenku tidak besar, tetapi koridor pendek menuju dapur dibatasi oleh lemari hias. Tepat pukul 10 malam setelah aku selesai mandi, keheningan yang menjalar di seluruh penjuru ruangan membuatku menyadari kalau Elliot tidak ada di mana-mana. Di dapur dan di ruang tamu, dia tidak ada. Aku bahkan turut memeriksa kamar Evan dan Ervin, tetapi nihil dan tak kulihat keberadaannya di sana. Apakah dia sudah pergi? Gumamku pada diri sendiri. Kupikir kalimatku yang beberapa kali kulontarkan untuk menyuruhnya pergi, tidak akan dia gubris seperti yang sudah-sudah. Namun ternyata, dia benar-benar pergi saat aku menidurkan anak-anak dan saat aku mandi. Aku tidak tahu mengapa aku merasa agak sedih dan jadi labil begini. Aku menggeleng pelan, memaksakan diri untuk tak perlu terlalu membebani pikiranku dengan ketidakberadaan Elliot. Pakaian kotornya setelah menginap selama beberapa hari, masih ada di sini dan baru kucuci besok. Jika dia kembali lagi, tak masalah. Jika ternyata dia benar-benar pergi, entahlah. Aku pun menghela napas panjang, lalu berbalik dan masuk ke kamar utama untuk segera mengambil pakaian tidur agar tidak lebih lama hanya memakai bathrobe. Usai mengenakan gaun tidur sepanjang atas lutut dan juga menggunakan pelembab wajah, aku membenarkan posisi bantal di kasur sebelum memeriksa ponselku karena barangkali ada informasi dari rumah sakit. Dan entah mengapa, aku juga berharap ada pesan masuk dari Elliot yang setidaknya mau mengabariku. Aku memang belum pernah lagi menyimpan nomor Elliot di ponselku, karena sejak dia muncul, dia tidak pernah menghubungiku dan selalu datang menemuiku sesuka hatinya. Tapi Rick sempat bilang padaku kalau dia sudah mendapatkan nomorku dari rumah sakit, sehingga dia memberikan nomor itu pada Elliot. Tadi pun saat memegang ponsel Elliot untuk menghapus nomor Rahel, aku melihat nomorku memang ada di sana. Tepat pada pukul 11 malam saat aku sudah berencana untuk tidur, tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu. Aku merasa heran sekaligus agak was-was menerka siapa yang datang. Aku mengambil jaket tebal dari lemari, kupakai untuk menutupi tubuhku yang hanya memakai gaun tidur tanpa lengan yang bagian bawahnya cukup pendek. Setelah itu, aku keluar dari kamar dan membukakan pintu. Elliot. Aku terkejut ketika melihat kalau Elliot lah yang berada di depan pintu. Begitulah dia. Mendadak pergi dan mendadak muncul sesuka hati. Dia tersenyum padaku dengan tangan kanannya yang berada di belakang punggung. "Kau dari mana? Kau mencariku?" "Ya." Elliot balik bertanya. "Kau berlaga mengusirku, tapi tetap mencariku. Menggemaskan sekali."
Aku memilih untuk diam sejenak dan menundukkan pandanganku. Kukira kau sudah pergi. Mengapa malah balik lagi? Apa kau masih merajuk? Aku tidak merajuk. Bohong. Ku tahu kau masih membatin kesal padaku, makanya dari tadi tidak banyak bicara dan seperti mendiamiku. Aku tidak menjawab. Kupikir kedua tangan Elliot berada di belakang punggung hanya sekadar posisi normal saja. Namun saat dia menjulurkan kedua tangannya ke hadapanku, ternyata tangan itu memegang sebuket bunga lili putih. Aku tercenung menatap buket tersebut. Setelah termangu selama beberapa saat, aku sedikit mendongak untuk menatap wajah Elliot. Untukmu, ujarnya lembut. Elliot, kau. Dari mana kau mendapatkan bunga di waktu menjelang tengah malam begini? Aku menggedor-gedor pintu toko penjual bunga yang sudah tutup, lalu memaksa pemiliknya untuk menyiapkan bunga ini. Hah? Elliot kembali mengulas senyum. Akan kulakukan apapun untukmu, baby. Menjawab dengan satu kata pun aku tidak tahu harus menggunakan kata apa, sebab terlalu bingung sekaligus terkejut. Dia menggerakkan buket yang dia sodorkan padaku, mengisyaratkan padaku agar segera mengambilnya. Setelah aku menerima buket berukuran sedang itu, Elliot membungkuk untuk mengambil sesuatu dari samping. Aku pun memerhatikan Elliot dan menatap tangannya. Ternyata Elliot meletakkan sebuah boneka dan paper bag berisi mainan anak-anak di dekat pintu, lalu sekarang dia menyodorkan boneka tersebut padaku. Boneka berbentuk babi pink itu memiliki ukuran yang cukup besar. Aku mengerjapkan kedua mataku karena masih berusaha mencerna, tak menyangka Elliot akan bertindak begini. Aku mampir ke toko mainan membeli robot-robotan untuk Evan dan Ervin, lalu aku melihat boneka ini. Wajahnya mirip denganmu saat kau sedang menangis dan sedang gugup. Jadi, langsung ku beli. Aku berusaha untuk menahan senyum mendengar semua penuturan Elliot. Kau menyamakanku dengan babi. Ya. Lihatlah, pipinya warna merah seperti pipimu saat kau sedang gugup atau malu, ujar Elliot sambil menunjuk bagian pipi boneka itu. Kemudian, dia mengusap puncak kepalaku sambil melanjutkan, kau jelek saat kau menangis, tapi juga sangat mengemaskan. Seperti boneka ini. Elliot, astaga. Aku tidak bisa menahan tawaku. Di waktu yang bersamaan, rasa tidak menyangka membuatku terharu juga. Alhasil, aku menutupi mataku dengan telapak tangan kanan ketika air mata malah menetes setelah aku tertawa. Aku mendengar Elliot juga tertawa pelan. Selagi tangan kiriku memegang buket bunga, Elliot menuntun tangan kananku untuk memeluk boneka babi. Dia membawa paper bag berisi robot-robotan, lalu merangkulku dan mengajakku untuk masuk. Harum dari bunga lili yang Elliot berikan benar-benar membuatku merasa gembira. Boneka babi berukuran besar yang kupeluk, rasanya juga sangat empuk dan nyaman. Sebagian orang mungkin akan menganggap ini adalah hal biasa. Namun bagiku, ini luar biasa dan membuatku merasa sangat tersanjung. Apalagi yang melakukannya adalah Elliot, pria yang sulit dimengerti dan paling kaku yang pernah ku kenal. Terima kasih banyak, Elliot, ujarku. Kau suka? Aku tersenyum padanya dan mengangguk. Sangat suka. Itu berarti, kau tidak boleh sedih lagi karena menyalahkan dirimu sendiri atas kematian pasienmu di ruang operasi. Dan kau juga tidak boleh merajuk lagi padaku. Paham? Aku tidak mengatakan apa-apa untuk menanggapi penuturan Elliot, tetapi bibirku masih mengulas senyum selagi tatapan kami beradu. Aku pun meletakkan buket bunga dan boneka pemberian Elliot di sofa ruang tamu. Niatku ingin bertanya apakah Elliot akan menginap lagi malam ini. Namun sebelum aku melontarkan sepatah kata pun, Elliot sudah lebih dulu melepas kotnya dan meletakkan benda itu di sofa sambil berkata, aku akan tetap di sini. Kau yakin? Memangnya kenapa harus tidak yakin? Aku terdiam. Aku akan berada di sini bersamamu dan anak-anak sampai kau mau pulang ke New York. 1 bulan lagi, 2 bulan lagi, atau bahkan 1 tahun lagi, aku tetap akan menunggumu.
Bagaimana dengan pekerjaanmu, Elliot? Aku bekerja dan melanjutkan pendidikan spesialisku di sekitar kota ini, sehingga aku bersama Evan dan Ervin tidak akan pergi kemana-mana. Sekalipun kau pulang ke New York, kau tahu kalau aku tetap berada di sini. Ya, memang. Masalahnya adalah aku tidak mau membiarkanmu jauh lagi dariku, pungkas Elliot. Ada kerutan konsentrasi yang tercipta di keningnya, nada bicaranya yang tegas juga memperjelas keseriusan yang dia tunjukkan. Aku pun bungkam, merasa agak tersentak pada perubahan atmosfer yang jadi sangat serius begini. Aku, kau, atau siapapun tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi besok. Dan aku tidak mau sesuatu yang buruk terjadi padamu maupun anak-anak saat aku tidak ada di dekatmu. Aku tidak akan pernah berhenti menyesal dan merasa bersalah jika aku kehilanganmu saat kau jauh dariku, baby, tutur Elliot. Suaranya lebih rendah kali ini, tetapi matanya memerah dan mulai berair. Semua yang dia ucapkan membuatku tertegun. Aku teringat pada Lily yang diceritakan oleh Rick tempo hari. Elliot mungkin memang tak tahu kalau aku tahu soal Lily. Entah hanya prasangkaku saja atau memang benar, tetapi aku merasa kalau dia mengucapkan semua rasa takut dan kekhawatirannya padaku barusan sembari mengenang masa lalu buruk yang pernah dia alami. Seolah maksud dari semua perkataannya adalah bahwa dia tak ingin keburukan yang sama kembali terulang padaku dan anak-anak kami, seperti dia kehilangan Lily yang sedang hamil saat posisinya sedang sangat jauh dari Lily, bahkan berbeda negara dan benua. Kedua kakiku tergerak untuk melangkah maju. Dan ketika tak ada lagi jarak yang terpaut antara aku dengan Elliot, aku beringsut memeluknya. Elliot langsung membalas pelukanku. Kedua tangan kekarnya merengkuh tubuhku dengan penuh kehangatan. Kurasakan pula ciumannya mendarat di puncak kepalaku. Aku memeluknya karena aku merasa sangat berterima kasih atas apapun yang telah dia lakukan untukku. Pun juga untuk menenangkannya, berharap dia merasa lebih baik dengan pelukan itu setelah barusan kulihat dia menahan air mata. Aku akan menemui pihak kampus dan kepala residen rumah sakit, lalu mencoba meminta izin untuk pindah praktik residenku ke Cornell Hill di New York, kataku pada Elliot. Dia mengeratkan pelukannya dan kembali mencium puncak kepalaku, seperti memberi tanda kalau itu adalah ucapan terima kasihnya setelah mendengar apa yang aku katakan. Tak ada perkataan lain yang kulontarkan kepadanya setelah itu. Apalagi Elliot sendiri sudah pasti tidak akan mengatakannya di saat seperti ini. Namun meski keheningan menyelimuti kami, aku tidak merasa canggung sama sekali dan justru nyaman dengannya. Beberapa menit kemudian, Elliot merenggangkan pelukannya. Dia menyentuh pipiku, lalu mendaratkan bibirnya tepat di bibirku. Tanganku bertumpu pada kedua bahu Elliot, meremas pelan kaos hitam yang dia kenakan selagi membalas ciumannya. Belum terlalu lama peraduan bibir kami terjalin, Elliot menghentikan segala yang kami lakukan. Dia diam, hanya menatapku dengan jemari tangan kanannya yang sesekali mengusap pipiku dan menyelipkan helaian rambutku ke balik telinga. Sebelum keheningan yang sebelumnya terasa nyaman berubah menjadi suasana yang membuat kikuk, aku memutuskan untuk melangkah mundur dan melepaskan diri dari rengkuhan Elliot. Aku akan menyimpan ini di kamar, ujarku sembari mengambil boneka babi dan buket bunga yang tadi kuletakkan di sofa. Baru saja aku berjalan 3 langkah menjauh dari Elliot, dia memanggilku, Lily. Langkahku langsung terhenti. Setelah beberapa hari berlalu, ini adalah pertama kalinya Elliot memanggil namaku lagi, sebab belakangan dia selalu memanggilku dengan sebutan, baby. Aku belum sempat berbalik untuk kembali menghadap Elliot, karena kakiku sudah keburu terpaku ke lantai, seperti sulit digerakkan saat tiba-tiba aku mendengar Elliot mengatakan sesuatu yang membuatku mematung. Aku mencintaimu, Lily.